Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan dan kucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka mempelajari ilmu agama. Semoga majlis kita majlis yang Allah berikan keberkahan sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Arba'un Haditsan min kulli haditsin fi khamsi khisalin. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-9. Malam hari ini kita akan bahas tentang hadis yang ke-9 insyaallah taala. Di sini Syekh hafizallahu taala membawakan hadis yang ke-9. Beliau mengatakan al-hadits at-tasi' min fadaili yaumil jum'ati. Hadis ke-9 yang berkaitan dengan beberapa keutamaan pada hari Jumat. Di sini beliau akan menyebutkan sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang lima keutamaan yang ada pada hari Jumat. Hadis yang beliau bawakan an Abi Lubabah ibn Abdul Munzir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyami." Sesungguhnya hari Jumat adalah tuannya hari-hari. Hari Jumat adalah tuan atau ketua dari hari-hari yang ada. Wa 'azzamuha 'indallahi wa huwa a'zamu 'indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan hari Jumat merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang paling agung di antara sekian hari-hari yang ada. Dan hari Jumat merupakan hari yang agung di sisi Allah min yaumil adha, dibandingkan pada hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan dibandingkan pada hari Idul Fitri. Fihi khamsu khilalin khalaqallahu fihi Adam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa keutamaan-keutamaan yang dimiliki pada hari Jumat.
setelah beliau menyebutkan tentang hari Jumat adalah hari yang paling agung dibandingkan hari-hari yang lain, bahkan dibandingkan hari Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam pada hari Jumat. Jadi kata beliau, hari Jumat memiliki 5 keutamaan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Wa ahbata Allahu fihi Adam ila al-ardi. Yang kedua, Nabi SAW menyebutkan dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi ini pada hari Jumat. Wa fihi tawaffa Allahu Adam. Dan yang ketiga adalah di hari Jumat pula Allah mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi sa'atun la yas'al Allah fiha al-'abdu syai'an illa a'ta ma lam yas'al haraman. Dan yang keempat adalah hari Jumat merupakan hari yang di dalamnya terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, pasti Allah akan berikan apa yang dia minta. Jadi yang keempat adalah hari Jumat adalah hari yang di dalamnya ada sebuah waktu yang mana ketika seorang hamba dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sesuatu di waktu tersebut, illa a'tahu, pasti Allah akan berikan apa yang dia minta, dengan syarat ma lam yas'al haraman, selama hamba tersebut tidak meminta sesuatu yang haram, tidak meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Nabi SAW menyebutkan wa fihi taqumus sa'atu, dan hari Jumat adalah hari ditegakkannya hari kiamat, alias hari kiamat ada pada hari Jumat. Ma min malakin muqarrabin, tidaklah ada malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wala sama'in, tidak pula ada langit, wala ardin, tidak pula bumi, wala riyahin, dan tidak pula angin, wala jibalin wala bahrin, dan tidak pula ada gunung ataupun laut, illa wa kunna yushfiqna min yaumil jum'ah, kecuali mereka ini sangat takut, sangat khawatir karena keagungan pada hari Jumat, disebabkan karena agungnya hari Jumat. Di sini Nabi mengatakan ada beberapa makhluk yang mereka semuanya takut dalam rangka mengagungkan hari Jumat. Beliau mengatakan yang pertama para malaikat, yang kedua adalah langit, dan yang ketiga adalah bumi, dan yang keempat adalah angin, kelima adalah gunung-gunung, dan yang keenam adalah lautan. Semuanya mereka takut, ya, karena agungnya dan tingginya kedudukan hari Jumat. Hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan jelaskan tentang 5 hal ini jamaah sekalian. Yang pertama, Syekh menjelaskan kepada kita, akan menjelaskan tentang sedikit siapa seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Beliau mengatakan, wa huwa sahabil jalil Bashir ibn Abdul Munzir bin Zubair ibn Zaid bin Umayyah bin Malik bin Auf ibn Amr ibn Auf istakhlafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-Madinah. Abu Lubabah ibn Munzir nama aslinya adalah Bashir bin Abdul Munzir. Kalau Abu Lubabah apa namanya itu, Pak? Kunyah. Apa kunyah? Hah? Ya Pak Bali misalnya Abu Abdillah. Abu Abdillah namanya kunyah, panggilan. Biasanya orang yang punya anak misalkan namanya Sufyan, namanya dia misalkan Muhammad, dikatakan Muhammad Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Itu Muhammad. Siapa Muhammad? Itu apa? Abu Sufyan. Di sini Abu Lubabah nama aslinya adalah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang ketika Nabi SAW berangkat ke perang Badar, beliau diamanahkan menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Jadi ketika Nabi SAW berangkat ke perang Badar itu tahun kedua, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Perang besar yang paling pertama. Nah, ketika Nabi SAW berangkat bersama para sahabatnya keluar dari kota Madinah menuju daerah Badar. Nah, kemudian Nabi SAW mengangkat beliau. Siapa beliau tadi? Abu Lubabah atau Bashir bin Abdul Munzir sebagai pengganti beliau, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang ada di kota Madinah. Paham teman sekalian? Seperti contoh misalkan presiden ketika ada tugas negara keluar dalam waktu yang lama, biasanya beliau menunjuk orang yang ketika ada ngurus sesuatu, ada orang yang dia ditunjuk. Sama Nabi Muhammad SAW ketika berangkat ke perang Badar, beliau yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin atau pengganti Nabi Muhammad bagi orang-orang yang ada di Madinah. Nah, kemudian beliau wafat ketika di perang Uhud. Perang Uhud adalah perang ketiga, perang tahun ketiga setelah Badar tahun kedua, kemudian setahun setelahnya perang Uhud. Beliau meninggal disebabkan karena adanya panah yang menancap ke tubuh beliau, meninggal dengan mati syahid di perang Uhud. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang siapa seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah atau Bashir bin Abdul Munzir. Ini seorang sahabat yang dia diangkat menjadi pemimpin bagi kota Madinah ketika Nabi sedang berangkat ke perang Badar, dan beliau meninggal pada perang Uhud tahun ketiga Hijriah karena tertancap oleh panah di tubuh beliau, dan beliau menjadi orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan jelaskan tentang hadis ini jemaah sekalian. Di sini Syekh mengatakan, kenapa hari Jumat itu Pak dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya para hari. Disebutkan di sini, syahidun fayashhadu yaumal jum'ah liman hadarahu as-salatu. Di antara alasan
kenapa hari Jumat termasuk hari yang paling agung atau hari di antara tuan-tuannya para hari? Karena di hari Jumat orang-orang pada berbondong-bondong untuk menghadiri salat Jumat. Jadi dia adalah ketuanya hari-hari. Karena pada hari Jumat banyak orang-orang yang mereka datang untuk mendatangi salat Jumat. Dan bahkan salat Jumat sangat banyak orang yang datang, Pak. Tidak sebanyak orang yang datang pada hari-hari yang lain. Atau mungkin bisa jadi ada sebagian kaum muslimin yang nggak pernah ke masjid, cuman hari Jumat apa, Pak? Datang. Maghrib nggak pernah kelihatan, isya nggak pernah kelihatan, subuh atau maghrib atau zuhur atau asar. Tapi ketika hari Jumat mereka datang untuk menghadiri salat Jumat. Oleh karenanya ini alasan kenapa hari Jumat dikatakan sebagai tuan atau kepala atau ketuanya hari-hari yang ada. Kemudian, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa 'azuma 'indallah. Hari Jumat adalah hari yang paling agung. Hari Jumat adalah tuannya hari-hari yang ada. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari keluar terbit dari tempat terbitnya, yaitu pada hari Jumat. Nah, kemudian di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang ada 5 keutamaan yang Nabi SAW sebutkan di antara keutamaan hari Jumat. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah nabi pertama yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hari Jumat. Nah, kemudian yang kedua bisa dikatakan wa ahbatallahu fihi Adam ila al-ardi. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke bumi ini pada hari Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke atas muka bumi ini pada hari Jumat. Di sini saya mengatakan wa hadhihi jami'uha fadail wa khasa'is lam tajtami' fi yawmin illa ijlalan wa tafdilan wa ta'ziman li hadzal yawm. Hal ini kata beliau, mengapa Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat dan diturunkan ke atas muka bumi ini pada hari Jumat? Karena dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan hari Jumat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari khairu yaumin, sebaik-baiknya hari, tala'at alaihi syamsu, yang pagi harinya matahari terbit, yaumul jum'ah, yaitu pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumat Allah menciptakan Adam alaihi salam. Wa fihi udkhilal jannata, di hari Jumat pula Allah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan hari Jumat pula Allah mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan hari kiamat tidak akan datang kecuali pada hari Jumat. Ini hadis riwayat Imam Muslim menjelaskan kepada kita tentang hampir sama keutamaan yang ada pada hari Jumat. Cuman ada beberapa yang tidak masuk ke dalam pembahasan hadis kita ini, Pak. Di antara yang tadi adalah
Nabi Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, dan beliau diturunkan atau dikeluarkan dari surga pada hari Jumat pula. Ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang dua hal yang berkaitan dengan hari Jumat. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat, dan Allah ciptakan dan Allah keluarkan atau Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi pada hari Jumat. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk yang ketiga. Wa fihi tawaffallahu Adam. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala wafatkan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumat. Dan sini beliau mengatakan fa Adam alaihi salam huwa abul bashar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam sebagai abul bashar. Apa abul bashar? Bapaknya manusia. Tahu ya bapaknya apa? Manusia. Artinya orang pertama ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai manusia. Makanya kita namakan apa? Bani Adam. Apa Bani Adam? Anak cucu keturunannya siapa? Adam alaihi salam. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam. Siapa Bani Adam? Kita semua manusia. Setiap anak Adam, setiap anak cucu Adam, semua pernah berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famanaha wa kharajat dzurriyyah wa bihi bada'at khulatuhu lil ardi fa khuruju ruhihi fi hadzal yawm tafdilun li yaumil jum'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Adam alaihi salam pada hari Jumat sebagai tadi mengagungkan kedudukan hari Jumat ini, Pak. Ini kata beliau hafizallahu taala. Ini yang ketiga di antara keutamaan hari Jumat. Kita masuk yang keempatnya Mas Heri. Wa fihi sa'atun la yas'al Allah fiha al-'abdu syai'an illa a'tah ma lam yas'al haraman. Yang keempat adalah di hari Jumat ada sebuah waktu, Pak, yang apabila seorang hamba dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu tersebut, dipastikan Allah akan mengijabah, memberikan apa yang dia minta, selama dia tidak meminta sesuatu yang haram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Syekh menjelaskan kepada kita, fi hadzal yawm sa'atun man sa'ala Allah azza wa jalla da'iyan fi salatin aw fi wada'a fi ghairi salatin illa u'tiya su'aluhu. Pada hari tersebut ada sebuah waktu yang ketika seorang meminta kepada Allah akan dikabulkan. Kata beliau, baik meminta di dalam salat atau meminta di luar salat, pasti dia akan diijabah. Jadi artinya adalah berdoa kepada Allah di sini tidak mesti berdoa di luar salat. Bisa juga seseorang dia berdoa kepada Allah di dalam salatnya dia. Pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat untuk berdoa ketika salat? Ada berapa tempat? Ada dua. Yang pertama ketika sujud, yang kedua ketika di rakaat terakhir setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini dua waktu yang bisa kita perbanyak doa di dalam salat kita. Yang pertama tadi apa? Ketika sujud. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadits yang sahih, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid.
sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika di posisi sujud. Fa'firu fihi doa, maka perbanyak doa ketika di dalam sujud. Ini yang pertama. Jadi seseorang dia boleh berdoa di dalam salatnya yang pertama ketika sedang sujud. Tidak ada pengkhususan dalam sujud yang terakhir atau yang pertama atau pertengahan. Boleh dia berdoa setiap sujud, dari sujud pertama atau sujud sampai sujud terakhir. Perbanyak doa aja maksudnya. Karena itu adalah sebuah posisi yang mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Tinggi, dan hamba meletakkan anggota tubuh yang paling mulia apa Pak? Wajah kepala ini di tempat yang paling terendah. Maka ini kesempatan buat kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa mengucapkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kemudian kita berdoa sebanyak-banyaknya. Namun ada catatan, boleh kita berlama-lama sujud untuk berdoa dengan catatan dilakukan pada salat sendirian, salat munfarid. Tapi kalau salat berjamaah, ikuti gerakannya siapa? Imam. Atau imam melihat kondisi apa? Makmum. Dia nggak boleh seseorang, contoh misalkan kita makmum, kita menyelisihi gerakannya imam. Imam sudah tasyahud, kita masih apa? Sujud misalkan. Dengan alasan apa? Kan saya ingin berbanyak apa? Doa. Ini nggak tepat. Bahkan imam sudah apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita masih apa? Sujud. Ini nggak tepat. Karena yang wajib adalah mutaba'atul imam, mengikuti gerakannya imam. Tapi kalau Anda mau sujud setengah jam juga boleh, tapi sujudnya untuk sholat apa? Munfarid, ba'diyah misalkan, silakan. Mau setengah jam, mau berapa silakan. Termasuk pula sebagai seorang imam, misalkan Pak Badi sebagai seorang imam ingin berdoa sampai panjang, makmumnya di belakang nunggu Pak. Imam lama amat ini apa? Sujudnya, jangan-jangan ngantuk, kalau subuh misalkan ngantuk, atau mungkin ketiduran, atau mungkin bisa apa? Meninggal misalkan. Melihat kondisi apa? Makmum. Nah, jadi penting ya di catatan, silakan sujud yang lama, tapi ketika sholat sendirian. Perbanyak doa. Yang kedua adalah ketika di tasyahud akhir, sebelum kita mengucapkan salam. Setelah kita mengucapkan innaka hamidum majid, boleh berdoa. Misalkan doa yang Nabi ajarkan berlindung dari berapa hal? 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau kita tambahkan doa-doa yang lain, silakan. Pernah Nabi juga berdoa dengan Allahumma hasibni hisaban yasira, atau doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau doa-doa yang lain, Rabbighfirli, Rabbana atina, dan yang lain, silakan. Ini karena tempat yang tepat untuk berdoa ketika salat. Jadi hanya 2 tempat. Yang pertama ketika sujud, yang kedua di rakaat terakhir sebelum salat. Atau doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku bisa berdoa, yang bisa aku baca doa ini di dalam salatku. Nabi mengajarkan sebuah doa yang sangat agung. Apa doanya jemaah sekalian? Allahumma, sebentar. Subhanallah.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu bisa kita baca. Nabi ajarkan kepada sahabat Abu Bakar ketika beliau meminta satu doa yang beliau bisa baca dalam salatnya. Bisa Pak? Udah hafal belum? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, alias berbuat dosa. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, tadi bisa tulis ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu beberapa doa yang bisa kita baca, atau doa secara umum silakan ya jamaah baca di dalam tasyahud akhir sebelum mengucapkan apa? Salam. Kemudian di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita ada syaratnya, Pak. Syarat apabila kita berdoa pada waktu tersebut Allah akan mengijabah doa kita. Man lam yas'araman, dengan syarat tidak meminta sesuatu yang haram. Dalam hadits yang lain, Al-Imam Bukhari meriwayatkan, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bi ismin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam yastajib li fayahtasir 'inda dhalika wa yadhkur du'a. Dalam hadits yang lain Nabi menyebutkan sebagai penguat orang yang dia berdoa sesuatu yang haram maka tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits Imam Bukhari meriwayatkan Nabi mengatakan senantiasa seseorang akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang pertama, ma lam yad'u bi ismin. Dengan syarat yang pertama adalah dia tidak berdoa dengan meminta dosa, berdoa untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Au qati'ati rahimin, atau dia berdoa dalam rangka memutus tali silaturahim. Misalkan ada orang berdoa, ya Allah, putuskan hubungan saya dengan siapa? Orang tua misalkan. Nah ini Allah tidak akan mengijabah. Dan yang ketiga adalah selama orang berdoa tidak tergesa-gesa untuk diijabah. Jadi nggak boleh seseorang ketika berdoa dia tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat doanya dia dikabulkan. Bahkan hal ini termasuk penghalang terkabulnya doa. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Beliau mengatakan, seseorang dia mengatakan, da'autu, aku sudah sering berdoa, namun Allah tidak mengijabah apa yang aku minta. Kemudian dia berputus asa dan dia meninggalkan doa alias tidak berdoa. Ini gambaran atau contoh tentang tergesa-gesa dalam berdoa. Jadi seseorang ketika berdoa dia tergesa-gesa, ya Allah,
Saya minta ini, minta ini, minta ini. Kemudian setelah dia berdoa berulang kali, dia mengatakan, aku sudah berkali-kali berdoa sama Allah, tapi kenapa Allah tidak pernah mengijabah, mengabulkan apa yang aku minta. Akhirnya diputus asa, nggak berdoa, tinggalkan doanya. Ini salah satu hal yang dapat menghalangi seseorang dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah jemaah sekalian kita tergesa-gesa, terburu-buru ingin cepat dikabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu jemaah sekalian terhadap apa yang baik untuk kita atau sesuatu yang tidak baik buat kita. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, ketika seseorang dia berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah doanya dengan 3 perkara. Bentuk ijabah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah dengan 3 cara. Yang pertama, Allah akan memberikan apa yang dia minta kontan di dunia, cepat atau lambat. Ini bentuk ijabah doanya Allah terhadap seorang hamba. Yang pertama adalah Allah akan berikan apa yang dia minta di dunia, cepat ataupun lambat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunda, akan Allah pending apa yang dia minta, tidak diberikan di mana Pak? Dunia, namun Allah akan berikan dia di akhirat. Ini yang kedua, bentuk ijabah doa seorang hamba terhadap Allah. Jadi di dunia tidak Allah berikan apa yang dia minta, namun Allah berikan apa yang dia minta kelak dalam akhirat di surga. Dan yang ketiga di antara bentuk ijabah doa Allah terhadap seorang hamba adalah seorang hamba dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam musibah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan, menjauhkan seorang hamba dari berbagai macam musibah yang menimpanya. Ini salah satu bentuk ijabah doa Allah. Maka kita sebagai seorang hamba harus berhusnuzan, berbaik sangka. Ketika kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu, kita berhusnuzan. Mungkin bukan saatnya sekarang Allah berikan, nanti mungkin beberapa waktu yang akan datang. Kalau enggak juga sampai meninggal kita misalkan berdoa Allah belum kabulkan, bisa jadi Allah kabulkan di mana? Di akhirat. Atau yang ketiga tadi bisa jadi ketika Allah ingin mengabulkan permintaan kita, Allah hindarkan kita dari berbagai macam musibah-musibah yang ada. Yang mungkin secara hitungan manusia kita kena musibah tersebut, namun Allah hindarkan. Itu salah satu bentuk ijabah doanya Allah terhadap seorang hamba. Misalkan seseorang misalkan ya na'udzubillah, dia berkendara kemudian tabrakan misalkan. Secara hitungan matematika dia sudah meninggal dunia. Namun ketika dia tabrakan, Masya Allah, tidak ada yang luka. Bisa jadi itu salah satu pengkabulan doa dari Allah kepada seorang hamba, dihindarkan dari berbagai macam musibah. Tadi suara apa itu? Azan sudah isya? Belum kan? Lanjut dulu. Belum cepat ya? Baik, masih lanjut. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi apa? Seseorang berdoa kepada Allah, dia tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh meminta sesuatu yang haram.
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan kabulkan doanya. Kemudian masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba, bisa kita berdoa pada hari Jumat tersebut sehingga kita diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana para ulama menjelaskan tentang kapan waktu yang dimaksud itu, Pak. Ya. Di sebagian pendapat para ulama mengatakan waktunya adalah di hari Jumat ketika khatib naik di atas mimbar sampai dia turun, ya, sampai dia apa? Turun. Sebagian para ulama mengatakan juga waktunya adalah, pendapat yang banyak dipilih oleh ulama juga adalah waktunya adalah setelah salat asar sampai datangnya waktu maghrib. Nah, ini ada beberapa pendapat, di antara tadi pertama dari naiknya seorang imam atau khatib ke atas mimbar sampai dia turun dari mimbarnya. Berarti kapan kita waktu yang berdoa berarti, Pak? Kan nggak mungkin kita berdoa ketika khatib sedang apa? Khutbah. Kapan kira-kira? Nah, ketika beliau duduk di antara dua khutbah, manfaatkan buat berdoa. Atau yang kedua tadi di antara salat, setelah salat asar sampai datangnya waktu maghrib, maka sempatkan meskipun hanya sebentar untuk berdoa kepada Allah, memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab ini jemaah sekalian. Itu di antara dua pendapat ya. Ada pendapat yang lain, cuman ini yang lebih masyhur ya. Ya, pendapat yang kedua lebih masyhur. Pernah berdoa Pak setelah asar sampai maghrib di hari Jumat? Nggak pernah. Manfaatkan, itu waktu yang sangat mulia. Nah, walaupun kita sibuk apapun ya, 5 menit, 10 menit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau saya perhatikan di Arab Saudi itu, sebagian mereka setelah asar salat Jumat gak langsung pulang, zikir sore di masjid sambil apa? Berdoa sampai jam 5 kadang-kadang. Masya Allah. Kita masuk yang kelima jemaah sekalian. Yang kelima adalah hari Jumat adalah hari yang sangat agung, Pak. Ya, yang sangat apa? Agung. Karena di dalamnya hari Jumat adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari kiamat. Ya, hari kiamat. Sampai dikatakan di sini para malaikat, kemudian langit, bumi, angin serta gunung dan bahkan lautan, semua mereka takut, ya. Mereka khawatir karena tingginya dan kedudukannya hari Jumat tersebut. Dan kemudian jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan di sini semua makhluk takut dengan datangnya hari kiamat karena semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat adanya hari kebangkitan, adanya hisab, adanya hari yang Allah janjikan dan ancaman bagi mereka-mereka yang berhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 hal yang berkaitan dengan keutamaan yang ada pada hari Jumat. Sekarang kita akan masuk ke dalam beberapa pelajaran-pelajaran yang ada dalam hadis ini. Sudah insyaallah. Silakan azan dulu. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi yang kelima adalah hari Jumat adalah hari yang Allah jadikan sebagai hari apa? Kiamat. Yang semua makhluk akan takut terhadap hari kiamat karena dahsyatnya hari tersebut. Syekh mengatakan semua makhluk, bahkan para malaikat, bahkan semua penghuni langit dan bumi, semua mereka takut karena hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Di sana ada hisab, ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada yang namanya mizan. Apa mizan? Timbangan. Di sana ada namanya wa'dun, janji. Adanya wa'id, ancaman. Dan berbagai macam hal yang akan dihadapi oleh manusia atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 5 hal yang berkaitan dengan 5 keutamaan yang ada pada hari Jumat. Kita masuk ke dalam pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, Syekh mengatakan lillahi azza wa jalla fi ayyamid dahri nafhatun. Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki satu hari yang sangat utama yang Allah jadikan nafha. Nafha itu adalah karunia. Allah jadikan hari tersebut hari yang Allah jadikan karunia bagi hamba-hambanya. Yanbaghi lil muslim an ya'tarida halaha, maka hendaknya setiap muslim dia perhatian, dia memaksimalkan hari tersebut, itu pada hari Jumat. La'allahu an yusibahu nafhatan la yashqa ba'daha abadan illa biiznillah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita satu hari yang sangat istimewa, satu hari yang Allah jadikan karunia bagi hamba-hambanya? Kata Syekh adalah mungkin barangkali Allah ingin memberikan kita bagian karunia di hari tersebut. Allah akan berikan kita sebuah bagian kebaikan dari hari Jumat yang dengan izin Allah manusia tidak akan sengsara selama-lamanya. Maka manfaatkan waktu-waktu yang ada khususnya pada hari Jumat untuk kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diantara dengan cara tadi perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak amalan-amalan bisa kita lakukan pada hari Jumat. Selain salat Jumat, kita perbanyak apa, Pak? Salawat. Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru salata alayya yaumal jum'ah." Perbanyak membaca salawatku pada hari Jumat. Ya, perbanyak membaca salawat di kendaraan, di rumah, dimanapun. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Orang yang bersalawat sekali atas kepadaku, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Sekali salawat balasannya berapa? 10 kebaikan. Maka perbanyak salawat. Ya, jangan pernah kita bakhil, ya. Jangan pernah kita kikir terhadap membaca salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun salawat-salawat yang memang sesuai, bukan salawat-salawat yang dibuat-buat oleh manusia, karena banyak versi kan jemaah sekalian, ada salawat A, salawat B, salawat C. Maka cukupkan dengan salawat yang Nabi ajarkan. Gimana salawatnya? Seperti yang kita baca dalam salat kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau yang singkat, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak usah memakai salawat-salawat yang dibuat oleh manusia, ya, yang terkadang kalau kita perhatikan ada bulu di dalamnya, ya, ada kesyirikan di dalamnya. Maka tinggalkan salawat-salawat yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa kita amalkan juga membaca surat Al-Kahfi misalkan, ya. Ya, intinya perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang kedua jemaah sekalian. Akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam min umuri ghaibatin. Dan yang kedua pelajarannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang gaib wa ahwalil anbiya qablahu, dan keadaan nabi-nabi sebelumnya. Wahiyya qabasun min khasaisi wa syama'ilihi. Ini merupakan tanda-tanda kenabian. Jadi beliau dikhabarkan oleh Allah tentang perkara-perkara yang gaib, tentang keadaan nabi-nabi sebelumnya. Yang ini mustahil Nabi mengetahui kalau tidak mendapatkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mengatakan tadi apa? Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat, diturunkan ke bumi pada hari Jumat, diwafatkan pada hari Jumat. Padahal jaraknya Nabi Muhammad dengan Adam alaihi salam sangat jauh, enggak?
sangat jauh. Artinya kalau tidak wahyu dari Allah, beliau tidak akan mengetahui hal itu. Allah berikan wahyu, dan ini merupakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelajarannya adalah izamu yaumil jum'ati, keagungan hari Jumat, wa ma yahsulu fihi minal fadail wal khasais. Keagungan hari Jumat karena di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan dan kekhususan yang menjadikan hari Jumat merupakan hari yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita jemaah sekalian tentang 5 keutamaan yang ada pada hari Jumat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan dari jemaah sekalian. Ya, silakan. Dalam berdoa cukup. Nah, ya, di dalam berdoa seseorang dia menggunakan bahasa apapun dibolehkan. Namun kalau seandainya dia bisa misalkan membaca doa dengan doa-doa yang Allah terangkan dalam Al-Quran, itu lebih afdal. Atau dalam doa-doa yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu lebih afdal. Namun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Artinya ketika dia tidak bisa berdoa dengan doa yang Allah terangkan dalam Al-Quran atau dalam hadits Nabi SAW, maka dia boleh berdoa dengan menggunakan bahasa masing-masing yang bisa dia pahami. Misalkan yang orang Indonesia dengan Indonesia, orang Inggris dengan Inggris, hatta orang misalkan orang Jawa dengan bahasa Jawa, silakan, nggak ada masalah. Allah Maha mengetahui apa yang diminta oleh para hamba-hambanya. Namun kalau bisa, ya lebih afdal dengan doa bahasa Arab tadi, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu doa yang lainnya. Jadi intinya dibolehkan. Allahu a'lam bissawab. Kalau nggak dibolehkan nanti berarti yang nggak bisa bahasa Arab apa? Nggak berdoa. Gimana cara berdoa kepada Allah? Jadi dibolehkan. Allah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diangkat sedikit suaranya biar saya kedengaran. Salat? Oh, baik. Nah. Setiap Jumat. Salat baik. Yang ditanyakan berarti sering Pak ya? Masya Allah, bagus pertanyaan tentang di tempat beliau bekerja, katanya setiap hari Jumat, walaupun nggak setiap Jumat ya, sering ya, sering dilakukan salat apa tadi? Gaib katanya Pak. Bahkan di salat-salat 5 waktu, kadang misalkan ada karyawan yang meninggal, kemudian teman-teman di kantor atau di tempat kerjaannya semuanya lakukan salat gaib. Pertanyaannya, apakah benar atau tidak? Baik, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang salat Jumat, maaf, salat Jumat, kita masih Jumat lagi. Salat gaib masih ke bawah, tak terima kita ini ya. Salat gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat gaib sekali ketika beliau mendapatkan kabar seorang raja pembesar di daerah Najasyi, di daerah Habasyah namanya Najasyi. Raja siapa? Najasyi.
yang dia meninggal dunia. Pada saat itu sebelum meninggal, Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk mengirim surat kepada pembesar-pembesar di dunia ini, kepada Raja Habasyah yang bernama Raja apa? Najasyi, ada juga kepada Heraklius, ya, kepada Kisra dan yang lain-lainnya. Dikirimkan apa? Surat. Sebagian mereka ada yang menerima surat tersebut, bahkan ada yang masuk Islam seperti Raja apa tadi? Najasyi, memeluk agama Islam. Namun beliau sembunyikan identitas keislamannya dari rakyatnya, Pak. Hanya beliau seorang diri yang masuk apa? Islam. Maka ketika Nabi mendapatkan kabar Najasyi meninggal, beliau langsung memimpin salat apa tadi? Ghaib dengan para sahabat di Madinah untuk menyolatkan terhadap Najasyi yang ada di Habasyah. Habasyah sekarang itu di Ethiopia, kemudian Sudan dan sekitarnya di situ. Ini sebagai dalil bahwasanya bolehnya salat apa? Ghaib. Sama apa namanya cara seperti salat jenazah, cuman bedanya kalau jenazah ada mayitnya, kalau ghaib nggak ada mayitnya, 4 kali takbir seperti itu. Nah, cuman para ulama mengatakan, apakah setiap ada orang yang meninggal, kita dapat kabar si fulan meninggal, langsung kita salat apa? Ghaib atau tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ini luar biasa. Satu dalil ulama terbagi kepada 3 pendapat, Pak. Semuanya berpegang kepada hadis tadi. Nabi pernah salat terhadap siapa tadi? Najasyi. Itu aja. Tapi pemahaman mereka menjadi 3. Yang pertama adalah sebagian mereka mengatakan salat ghaib dianjurkan kepada kaum muslimin yang meninggal. Siapapun dia yang termasuk kaum muslimin, maka kita dianjurkan salat ghaib. Baik dia sudah disalatkan atau belum disalatkan di tempatnya, misalkan kita dapat dengar saudara kita di kampung misalkan meninggal dunia, maka baik di sana disalatkan atau belum, kita dianjurkan salat ghaib. Mana dalilnya? Tadi Nabi salat terhadap siapa? Najasyi. Yang kedua berpendapat adalah salat ghaib dianjurkan ketika orang yang meninggal tersebut tidak ada orang yang menyolatkan. Namun ketika sudah disolatkan tidak dianjurkan salat ghaib. Mana dalilnya? Nabi salat terhadap siapa? Najasyi. Alasan mereka karena di mana tadi? Habasyah tidak ada seorang pun yang menyolatkan. Ya karena semuanya Nasara pada saat itu. Ini sebagai dalil bahwasanya apa? Nabi menyolatkan karena di Habasyah belum tidak disolatkan. Maka Nabi dan para sahabatnya salat dari Madinah. Namun kalau sudah disolatkan, kata mereka tidak dianjurkan. Enggak dianjurkan. Dan yang ketiga pendapatnya adalah dianjurkan salat jenazah, salat ghaib kepada orang yang dia punya peran besar terhadap kaum muslimin. Mana dalilnya? Ini juga Nabi salat terhadap siapa? Najasyi. Kenapa? Karena di awal-awal Islam, sekitar tahun ke-4 dan ke-5, ya, tahun ke-4 atau 5 kurang lebih, kaum muslimin ketika di awal-awal Islam mereka mendapatkan intimidasi yang sangat luar biasa di orang-orang Quraisy dan sekitarnya, sampai Nabi SAW mengizinkan mereka orang para sahabat buat hijrah, buat berpindah kemana, Pak? Ke Habasyah. Yang di sana ada siapa tadi? Najasyi, yang saat itu masih Nasrani dia. Tapi terkenal dengan keadilannya, nggak pernah menzalimi orang yang datang untuk minta suwakah, bahasa kita gitu, minta perlindungan di sana. Ya, maka kata pendapat yang ketiga, dianjurkan bagi orang kaum muslimin yang dia punya peran besar terhadap kaum muslimin, karena dia punya peran besar menampung para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sekitar kurang lebih ada yang setahun, bahkan ada yang bertahun-tahun hidup di sana. Aman, tentram, damai, tidak dizolimi di sana, Pak. Nabi salat terhadap Najasyi karena beliau punya peran besar. Luar biasa ya. Satu hadis berapa?
Tiga pandangan para ulama. Jadi yang mana yang sahih? Ketiga-tiganya sahih semuanya. Artinya dalam hal ini kita harus berlapang dada. Ketika contoh kita meyakini pendapat yang kedua, misalkan saya pun meyakini pendapat yang kedua yang mengatakan dianjurkan salat gaib kalau di tempat sana tidak ada yang menyolatkan. Namun ketika kita punya teman yang dia condong ke pendapat yang pertama, setiap yang meninggal pokoknya boleh dia salatkan salat gaib misalkan, kita nggak boleh menghalangi dia atau sampai mengatakan antum melakukan perbuatan bid'ah misalnya. Enggak, ini mahal khilaf dan harus kita belakang dada. Hadisnya sama, satu semua, kebagi tiga pendapat, maka boleh pilih yang pertama, kedua dan yang ketiga. Jelas Pak? Jadi Bapak nggak boleh ngelarang teman-teman apa-apaan nanti setiap hari, boleh silakan. Allahu a'lam. Ada yang lain silakan Pak. Kalau nggak ada kita cukup. Ada silakan. Secara pahala Allahu a'lam. Ya, cuman ada contoh ya yang secara nas atau haditsnya Nabi mengatakan man shalla ala janazatin, orang yang salat terhadap jenazah falahu qirat, dia mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang salat kemudian dia menghantarkan sampai di pemakaman, maka dia mendapatkan berapa? 2 qirat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang maksud dengan 2 qirat? Dia mengatakan seperti gunung yang sangat, 2 gunung yang sangat besar. Ini teks haditsnya bagi orang yang salat apa tadi? Jenazah. Adapun gaib Allahu a'lam. Ya jelas ada pahala, cuman apakah sama seperti sholat jenazah atau tidak, Allah saya nggak tahu. Kalau melihat tata cara sama, cuman perbedaannya ada mayitnya dan enggak ada mayitnya saja di situ. Allahu a'lam bishawab. Cukup demikian ya mas sekalian, semoga bermanfaat, semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita dari ilmu yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas agamanya sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.